Assalamualaikum, jumpa lagi di Tejo Daily. Kali ini kita akan membahas Arduino OS. Distro ini berbasis Ubuntu 26.04 LTS ya. Jadi untuk update baik aplikasi dan security-nya sampai dengan 2031. Ya, ini dia Arduino OS. Untuk instalasi, klik pada ikon desktop, pilih install Arduino OS 2.0. Tunggu beberapa saat sampai muncul jendela instalasinya. Baik, jendelanya sudah muncul. Setelah itu kita pilih bahasanya bahasa Inggris, terus klik continue. Layout keyboardnya udah sesuaikan aja ya, pakai yang Inggris US. Kita juga akan menambahkan ini ya, software untuk WiFi dan grafik ya. Kita next lagi, continue. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama, menginstal bersebelahan dengan OS yang lama ya. Yang kedua, menghapus semuanya. Yang ketiga, manual ya. Saya pilih yang ketiga, yang manual partisi. Kita tunggu. Oke, di sini kecil banget ya jendelanya. Oke, di sini kita cek. Ini kita ubah menjadi partisinya adalah untuk root ya. Format filenya ext4. Kita format. Jangan kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Tunggu sampai selesai. Oke. Nanti kita tambah di sini. Ini satu nih untuk reservasi untuk BIOS boot area ya. Di sini 25 mega coba. Oke, tunggu proses sampai selesai. Setelah itu sisanya 500 mega. Nah, kita tambahkan buat AV System Partition. Oke, harusnya sih udah bisa nih ya. Tunggu sampai selesai. Jadi dia partisinya ada 1, 2, 3, 4 untuk root, untuk BIOS group, untuk AV, untuk swap. Kita coba install. Oke. Jadi inilah dia ya, hasil partisi kita secara manual ya. Ada ext4 untuk root, ada BIOS group, ada untuk AV ya. Kita lanjut. Kita pilih Jakarta ya. Lanjut lagi, masukkan namanya. Setelah itu saya ganti virtual aja. Enggak, daily aja. Daily. Oke, passwordnya saya pengen loginnya otomatis saja. Continue. Ya, tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Oke, sudah selesai. Kita restart ya. Proses instalasi sudah selesai. Kita sudah masuk ke desktopnya Anduin OS ya. Di sini untuk tampilannya tentu saja mirip seperti Windows 11 ya. Ini adalah Anduin OS 2.0 ya. Kita lihat seperti apa sih Anduin OS itu. Dia menggunakan turunan apa, kita lihat di DistroWatch dulu ya. DistroWatch. Oke, kita cari dulu Anduin. Ini dia Anduin OS ya. Jadi Anduin OS itu turunan dari Ubuntu ya. Ubuntu juga Debian menggunakan desktop Gnome ya. Saat ini sudah versi 2.0. Yang saya gunakan ini Anduin OS yang menggunakan Ubuntu 2604 ya. Tentu saja karena ini menggunakan Ubuntu versi LTS ya 26.04. Itu untuk update software dan security-nya sampai 2031. Ya, di sini walaupun desktopnya menggunakan Gnome, tapi sudah diubah sedemikian rupa hingga menyerupai Windows 11 ya. Windows 11 menunya di tengah. Kita juga bisa mengubahnya dengan menggunakan menu klik kanan Anduin OS, mengubahnya menjadi tampilan yang klasik mirip Windows 7 ataupun Windows 10. Windows 10 seperti ini. Menunya pun berubah ya. Kalau panelnya seperti ini mirip seperti Ultra 7. Maaf, bukan Ultra 7, Windows 7 ya. Windows 7. Kita balikin lagi menunya ke tampilan Windows 11. Di sini juga kita bisa menambahkan panel ya, panel widget untuk menampilkan cuaca. Nah, seperti ini. Juga bisa bisa mengganti tampilan menunya juga karena ini menggunakan extension as menu ya. Di sini di menu layout, di sini ada berbagai macam bentuk menu ya, tapi saya lebih suka yang bawaannya lebih simpel ya. Oke, di sini sudah terinstall aplikasi apa aja ya. Di sini sudah terinstall kalkulator, tentu saja ada ya. Ada chess untuk bermain catur, ada kalender, ada juga email, Firefox ya. Ada juga musik player, multimedia player. Ada Remina untuk remote desktop. Ada sistem resource ya, sistem monitoring yang sudah terinstall ya. Terus ada juga text editor ya. Cuman di sini belum terinstall aplikasi Office ya. Sayang sekali, harusnya sudah terinstall. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi. Oke, baik, nanti kita coba untuk menginstal aplikasi Office-nya ya. Untuk menginstalnya ini bisa di Software Center ataupun di terminal. Nah, ini dia di terminal ya. Saya coba untuk
dikunci ya, dikunci atau dipin di panelnya ya, panel bawah ya. Di sini kita bisa menggunakan software center. Misalkan di sini misalkan kita menginstal LibreOffice. Kita tunggu. Nah, LibreOffice ya. Atau juga kita bisa menginstal di terminal dengan menggunakan perintah sudo, karena ini menggunakan Ubuntu, sudo apt install LibreOffice. Masukkan passwordnya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Silakan Anda menggunakan software center ataupun terminal ya. Kalau saya sepertinya lebih senang menggunakan terminal. Ya, jadi saya akan tekan yes. Tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Jadi total yang di-download 367, nanti space-nya nanti akan space yang dibutuhkan sekitar 1,3 giga ya. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai ya. Sambil menunggu proses instalasi, kita cek di sini untuk prosesnya. Nah, di sini banyak ya. Ada Firefox, juga aplikasi lainnya yang dijalankan di belakang atau background. Ada juga di sini prosesornya tidak terlalu berat ya, hanya menjalankan sekitar 7-6%. Memorinya juga di sini dari 8 GB pakai cuman 2,9 ya, atau kurang lebih 3 GB. Ya, jadi lumayan ringan ya. Lumayan ringan karena memang saya cuma menjalankan Firefox 1 tab ya, sama ini terminal dan software center. Oke, proses instalasi sudah selesai ya. Coba kita lihat di menu apakah sudah muncul untuk Office-nya. Oke, Office-nya sudah muncul ya. LibreOffice-nya sudah muncul. Kita tunggu ya. Kita sudah bisa mengetik ya. Sudah bisa mengetik. Ini menggunakan Office 26.2.4. Oke, sudah berhasil ya. Tadi kita sudah coba via terminal, sekarang kita coba via aplikasi center. Kita akan coba menginstal GMP aja ya, GMP. Kita akan coba menginstal GMP. Tunggu sampai prosesnya selesai, proses pencariannya. Oke. Kita coba install. Ini menggunakan Flatpak ya. Apa bacanya Flatpak? Ya, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sambil menunggu instalasi, kita akan coba jalankan multimedianya, apakah bisa menjalankan video. Kita coba putar sebuah film. Ini menggunakan seluloid ya, seluloid versi 0,29. Kok nggak muncul? Oh,
Oke, belum muncul. Kita akan coba instalasi video pemutar video atau audio lain ya. Kita akan coba install VLC ya, sudo apt install VLC ya. Yes, kita coba install VLC. Ternyata untuk videonya belum bisa. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, VLC-nya udah terinstall. Kita coba jalankan dengan VLC ya. VLC. Oke. Kita buka. Sudah bisa ya. Jadi untuk menjalankan format video ya, kita install dulu VLC ya. Sudah bisa ya, sudah bisa dijalankan ya. Ini Kamen Rider Vice. Oke, saya close. Sudah bisa jalan dengan menginstal VLC ya. Selanjutnya, apakah GIMP sudah selesai diinstal? Kita cek di sini. GIMP oh, GIMP juga udah selesai diinstal ya. Udah selesai diinstal. Ini menggunakan GIMP 3,2 ya. Oke, sudah bisa ya. Di sini juga kita akan coba untuk eksplorasi wallpapernya, juga temanya ya. Di sini untuk tampilannya memang mirip banget dengan Windows 11, tetapi untuk panelnya mirip dengan Windows 10 ya. Windows 10 ya. Panel bawahnya bening seperti itu. Jadi kalau aplikasinya kita maximize, nah seperti ini. Ini kelihatan ya wallpaper belakangnya. Terus juga di sini ada tombol ya sebelah kanan bawah ini untuk meminimize atau memaximize jendela ya. Di sini untuk pindah antar workspace kita bisa menggunakan shortcut Control Window kursor kanan atau kiri ya. Jadi kita misalkan membuka workspace 1, terus kita ingin berpindah ke workspace 2 dan menjalankan aplikasi lain. Nah, kita bisa menggunakan shortcut Control Windows atau Control jendela shortcut kursor kanan atau kiri ya, tombol kanan atau kiri pada keyboard ya. Misalkan di sini saya berpindah ke workspace 2 untuk mengganti background ya. Di sini saya akan coba ganti backgroundnya ataupun temanya. Di sini temanya ada dua, ada tema dark dan light ya, warna putih seperti ini. Tapi saya lebih suka yang gelap karena tidak terlalu silau. Oke, wallpapernya juga bisa kita ganti seperti ini ya. Wallpapernya ada banyak ya, bawaannya dari si Anduin ini ya. Anda juga bisa menambah gambar lainnya, tekan tombol add picture ya, add picture. Setelah itu kita cari filenya, misalkan seperti ini ya, klik. Nah, sudah berubah ya. Oke, close. Jadi tampilannya, wallpapernya bisa ngambil dari sini ya, menggantinya jadi change background, terus appearance, terus bagian background sini.
Oke, gampang ya. Kita balik lagi ke workspace 1. Itulah ulasan untuk distro Anduin OS ya. Distro ini cocok bagi Anda yang memang pengguna baru Linux, yang memang terbiasa dengan Windows. Aplikasi ini cocok untuk Anda karena dari segi tampilan mirip sekali dengan Windows 11 ya. Dan juga menunya bisa diganti ya ke menu klasik seperti ini, jadi mirip Windows 10 ya. Windows 10 seperti ini. Oke, mungkin itu saja ulasan kali ini. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.